teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul asli Supir Ambulans. Buat kalian yang senang dengan pengalaman horor supir ambulan, selamat menyimak dan semoga kalian akan tetap berani. Sekali lagi, aku melirik kaca spion. Bapak itu masih ada, duduk diam paling belakang sambil menatap keluar. Senyum terus mengembang di wajahnya yang terlihat bersih, terpancar rona bahagia. Di sebelah bapak itu, ada seorang ibu dan anak lelakinya. Si ibu terus-terusan menangis sementara anaknya terus menenangkan ibunya. Drama hidup yang sudah sering aku saksikan ini belum juga membuat jadi terbiasa melihat dan mendengar orang yang sedang dalam kesedihan karena salah satu anggota keluarga terbaring kritis. Tetap membuat hati dan perasaanku bergetar juga. Aku jadi ikut sedih, selalu begitu. Sementara Doni, perawat yang ikut dalam penjemputan, terdengar masih terus memberi perawatan kepada pasien yang tengah terbaring. Jalanan Jakarta tergolong sepi, tentu saja karena masih jam 2 pagi. Sebentar lagi sampai. Rumah sakit hanya tinggal beberapa ratus meter jaraknya. Ingin cepat-cepat sampai saja rasanya. Suara sirine terus memekak telinga, mengiringi ambulan yang sedang aku kemudikan melaju dengan kecepatan tinggi. Perempuan muda, usia 20-an tahun, parasnya cantik, rambut panjangnya tergerai sampai bahu, dia duduk di depan di sebelahku. Sejak dari rumahnya tadi, tempat aku menjemput. Dia sepertinya adalah adik dari laki-laki yang duduk di belakang. Sama seperti ibunya, air mata perempuan ini terus mengalir sepanjang perjalanan, walau sama sekali aku tidak mendengar suaranya. Akhirnya, gerbang rumah sakit sudah kelihatan, aku lalu mengurangi kecepatan. Ambulan aku bawa masuk gerbang. Ketika kami sudah benar-benar sampai gedung UGD menjadi tujuan, aku menghentikan kendaraan di depan pintu UGD. Lalu dengan sigap beberapa perawat membuka pintu belakang untuk mengeluarkan pasien. Aku terus memperhatikan semuanya. Tapi ada yang aneh. Kenapa aku tidak melihat bapak yang duduk paling belakang tadi? Bapak yang selalu memperhatikan keluar. Bapak yang ketika aku lihat selalu sedang tersenyum. Bapak itu tidak kelihatan. Kemana dia? Sama. Perempuan yang duduk di kursi depan juga tidak kelihatan lagi. Padahal aku tidak melihatnya turun kendaraan. Mungkin sudah turun, tapi aku tidak lihat. Begitu pikirku dalam hati. Ya sudah, tidak berpikir lebih jauh lagi. Setelah pasien dan keluarganya sudah turun kendaraan, ketika sudah selesai semua, aku lalu membawa mobil ambulan ini ke tempat parkirnya di sebelah UGD. Di saat-saat seperti inilah, waktunya buat aku untuk beristirahat. Setelah cukup lelah, berkendara dengan kecepatan tinggi, dan tugasku sudah selesai, hanya bisa berharap kalau pasien yang tadi aku antar bisa diselamatkan dan sembuh. Aku menunggu di satu ruangan yang biasanya dijadikan tempat untuk beristirahat pekerja rumah sakit. Entah itu perawat, dokter, atau yang lainnya. Mereka juga sama seperti aku butuh sekedar menghela nafas ketika baru saja selesai bertugas. Dan benar, sekitar 1 jam kemudian Doni masuk ke ruangan. Perawat yang menjemput pasien denganku tadi. Tidak tertolong, Mas.
pasien yang tadi meninggal. Doni bilang begitu ketika baru masuk. Innalillahi, sedih aku mendengarnya. Tadi saya ngobrol sama anak laki-lakinya. Sepeninggal almarhum ayahnya sekarang hanya tinggal dia dan ibunya saja, lanjut Doni. Tinggal berdua? Kan masih ada bapak dan adiknya yang ikut kita tadi, Don, ucapku sedikit protes. Mas Santo ini bagaimana sih? Yang meninggal itu bapaknya, sedangkan adiknya sudah meninggal juga 2 tahun yang lalu. Sakit katanya. Kan tadi ada bapak-bapak di belakang bareng kamu, Don. Bareng pemuda laki-laki, ibunya, dan adik perempuannya yang duduk di depan. Mas, tadi itu saya di belakang cuma bareng anak laki-laki pasien dan ibunya saja. Tidak ada bapak-bapak. Doni mulai agak tinggi nada bicaranya. Terus, bapak yang duduk di paling belakang itu siapa? Berkumis, agak gemuk, rambut sedikit ikal. Ah, Mas Anto, halu ini. Yang digambarin itu kok mirip dengan pasien yang meninggal tadi. Beneran, Mas. Saya tadi cuma bertiga di belakang mendampingi pasien. Terus, yang duduk di depan, sebelah saya, siapa? Perempuan muda cantik? Tanyaku lagi. Sepanjang jalan tadi, tidak ada orang yang duduk di depan. Mas Santo duduk sendirian, kami semua di belakang. Tidak ada yang duduk di depan selain Mas Santo. Begitu Doni bilang, dan dia sama sekali tidak bercanda. Namaku Anto, bekerja sebagai sopir ambulan di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Profesi ini sudah aku geluti sejak tahun 2009 lalu. Sudah cukup lama. Awalnya, ini memang bukan jadi pekerjaan yang aku inginkan dan cita-citakan. Sama seperti kebanyakan orang, aku juga ingin bekerja kantoran. Tetapi nasib menggariskan demikian. Aku harus mengabdikan hidup sebagai sopir ambulan. Rumah sakit tempatku bekerja juga bukan rumah sakit kecil, termasuk cukup besar malahan. Bangunannya menjulang tinggi di jalan besar yang terletak di selatan Jakarta. Yayasan yang menaungi juga sangat menghargai pekerjanya, termasuk supir sepertiku. Makanya, sudah 10 tahun lebih aku bertahan karena memang betah. Dalam perjalanannya, banyak pengalaman yang aku rasakan. Pahit getirnya sudah aku alami, termasuk cukup banyak pengalaman menjurus seram. Beberapa di antaranya sangat jauh di luar logika, tidak masuk akal, tapi kejadian. Satu pengalaman janggal menjurus seram sudah aku ceritakan di awal tadi, ketika ambulan yang aku kemudikan membawa penumpang gelap. 2 penumpang ternyata sudah meninggal. Seperti aku bilang tadi, banyak peristiwa yang sama sekali tidak bisa diterima akal, susah untuk dipercaya. Aku sendiri yang mengalaminya pun masih tidak habis pikir kok bisa semuanya itu terjadi. Salah satu contohnya lagi, kejadian yang aku alami ketika baru beberapa minggu bekerja. Satu peristiwa yang aku sangat ingat detailnya sampai sekarang. Waktu pertama kali masuk, sebenarnya sudah ada 1 supir ambulan, tetapi karena ambulan yang dimiliki oleh rumah sakit lebih dari 1, maka supir yang dibutuhkan juga harus lebih dari 1. Akhirnya, garis hidup menuntunku untuk masuk dan bekerja di rumah sakit ini. Ada 1 ambulan yang berbeda. Kalau ambulan lain adalah kendaraan baru dan modern, yang ini ukurannya lebih kecil dan usianya sudah cukup uzur. Bisa dibilang, merupakan ambulan tua yang sebentar lagi akan dipensiunkan, namun masih layak pakai. Bisa ditebak, akhirnya akulah yang ditugaskan untuk mengemudikan ambulan tua ini. Kisah yang akan aku ceritakan adalah kejadian seram yang aku alami ketika mengendarainya. Ambulan yang pasti sudah banyak cerita di belakangnya.
Saksi bisu banyak kisah sedih dan seram. Pertengahan tahun 2009, beberapa minggu aku baru mulai bekerja. Semuanya berawal ketika aku ditugaskan untuk mengantar pasien menuju rumahnya di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Entah apa alasannya waktu itu, tidak banyak tanya. Aku langsung menjalankan tugas yang diberikan. Masih lekat dalam ingatan. Waktu itu hari Kamis. Aku harus menuju Purwakarta pada sore menjelang malam, berbarengan dengan padat kendaraan karena jam pulang kantor. Benar saja, selepas maghrib aku terjebak dalam kemacetan jalan tol Jakarta Cikampek. Volume kendaraan sangat tinggi, tidak mampu ditembus. Walaupun terang-terangan yang aku kemudikan adalah ambulan, kami tetap saja tersendat karena kendaraan lain seperti enggan untuk memberi jalan. Untung saja pasien yang aku antar ini kondisinya tidak kritis, jadi agak berkurang bebanku berkendara. Singkat cerita, setelah menerobos padatnya jalan Jakarta Cikampek sekitar jam 9 malam, kami sudah keluar tol dan mulai memasuki jalan biasa. Tadinya aku pikir setelah jalan keluar tol tidak akan lama lagi akan sampai tujuan. Tapi salah. Ternyata kami masih harus menempuh sekitar 1 jam lagi perjalanan ke arah Subang. Cukup jauh. Tapi akhirnya perjalanan sampai di ujung juga. Sekitar jam setengah 11 kami sampai di rumah pasien. Aku yang ditemani oleh 1 orang perawat, Irawan, membantu pasien untuk turun dari ambulan bersama keluarganya. Lega rasanya ketika tugas sudah selesai ditunaikan. Setelah kami diajak untuk makan dan minum terlebih dahulu, jam 11 aku dan Irawan kembali pulang menuju Jakarta. Mas Santo, saya nanti turun di terminal Purwakarta ya, sudah dekat ke Bandung. Saya besok off 2 hari, jadinya mau mudik saja sekalian mas. Irawan bilang begitu ketika kami baru saja meninggalkan rumah pasien. Dia memang orang Bandung, orang tuanya tinggal di Kota Kembang, makanya memutuskan untuk sekalian pulang karena sudah sampai di Purwakarta yang lebih dekat ke Bandung. Oh, begitu. Ya sudah mas, sekalian mudik ya. Tanggung, sudah di sini kan? Aku jawab begitu. Begitulah, setelah Irawan turun nanti selebihnya aku akan berkendara sendirian menuju Jakarta. Benar adanya, setelah sampai di lampu merah perempatan Purwakarta Subang Bandung, Irawan turun, kami berpamitan. Setelahnya, aku terus melaju masuk jalan tol menuju Jakarta. Jalan tol jam 12 tengah malam. Sudah sangat lengang walau masih cukup banyak kendaraan yang melintas. Ambulan aku pacu dengan kecepatan sedang, melihat situasi jalan yang tidak terlalu ramai dan tidak ada yang perlu aku kejar. Jadinya kecepatan tinggi tidak terlalu diperlukan. Ditambah sadar kalau yang aku kendarai ini adalah kendaraan yang umurnya sudah tidak muda lagi. Daripada nantinya terjadi kerusakan, lebih baik aku menjalankannya dengan kecepatan normal, aman. Benar, awalnya aman. Tapi ketika mulai memasuki sepertiga perjalanan, sesuatu mulai terjadi. Sesekali, aku merasakan kalau mobil seperti kehilangan tenaga. Pedal gas yang aku injak tidak memberikan efek untuk melaju. Tapi sebentar kemudian mesin kembali normal. Hal ini berlangsung beberapa kali dan aku jadi mulai was-was. Kenapa nih mobil? Bergumam aku sendirian. Kemudian mulai berdoa, semoga mobil dapat terus melaju sampai nanti di tujuan. Terus aku berdoa sepanjang jalan. Tapi ternyata takdir berkehendak lain. Di kilometer 40 akhirnya mesin berhenti total. Untunglah
Aku masih sempat mengarahkan mobil ke bahu jalan sebelum mesin benar-benar mati. Lewat tengah malam itu, aku terjebak di tengah jalan tol dengan mobil mogok. Untungnya, aku masih termasuk orang yang mengerti tentang mesin kendaraan. Jadinya masih percaya diri untuk memeriksa kerusakan kenapa sampai mesin mati. Di pinggir jalan itu, aku mencoba mencari tahu sumber kerusakannya. Tapi aneh, entah sudah berapa kali aku memeriksa dan memperhatikan mesin mobil, tapi tidak melihat ada kerusakan. Semuanya normal. Sampai akhirnya menyerah. Di titik ini aku coba menghubungi Pak Ruslan. Beliau adalah supir seniorku. Dia juga yang sebelumnya mengendarai mobil ini. "Halo, Pak Ruslan. Maaf mengganggu, Pak. Saya mau minta tolong," aku bilang begitu ketika percakapan sudah dimulai. "Iya, ada apa toh?" Pak Ruslan menjawab di ujung telepon. Kemudian aku menceritakan semua yang sedang aku alami. Tapi di tengah percakapan, Pak Ruslan mengeluarkan pertanyaan yang menurutku agak aneh. "Tok, ini sampean lagi di mana?" tanya Pak Ruslan dengan logat Jawa kentalnya. "Saya lagi di pinggir jalan tol, Pak." "Memang kenapa?" Aku menjawab dengan pertanyaan. "Kok saya dengar ada orang yang sedang berdoa ya? Banyak orang? Atau kamu sedang dekat tempat ibadah?" "Tidak ada, Pak. Ini saya benar sedang di pinggir jalan tol. Tidak ada orang berdoa." Seperti itu percakapanku. "Oh, begitu. Maaf, saya tidak bisa bantu apa-apa. Lebih baik kamu tunggu mobil derek saja kalau memang mobil mogok total." Begitu katanya. Ada orang berdoa. Kok aneh? Tapi ya sudahlah. Aku mengabaikan omongan Pak Ruslan itu. Beliau juga tidak bisa membantu. Tidak ada jalan lain. Aku akan menghubungi nomor darurat jalan tol. Tapi sebelum menelpon, iseng aku mencoba memutar kunci mobil sekali lagi, mencoba menghidupkan mesin. Sambil berdoa, aku melakukannya. Ternyata mesin hidup, menyala dengan normal, seperti tidak pernah ada kerusakan sebelumnya. Tidak buang-buang waktu, aku langsung tancap gas. Leganya. Aku terus memacu mobil menuju rumah sakit. Aku pacu dengan kecepatan cukup tinggi supaya cepat sampai. Tapi ketika persis sebelum aku masuk ke tol Jor Lingkar Luar Jakarta, ponselku berdering. Ternyata istriku yang menelpon. "Halo, Bapak di mana? Kok belum pulang juga?" Begitu istriku bilang. "Masih di jalan, Bu. Tapi sebentar lagi sampai kok. Ini sudah di tol Jor." "Bapak sama siapa di mobil? Kok ada suara orang berdoa? Ada pasien kah?" Aku kaget mendengarnya. Karena istriku menanyakan hal yang sama dengan pertanyaan Pak Ruslan tadi. "Orang berdoa?" "Tidak ada, Bu. Ini Bapak sendirian." "Ya sudah dulu ya. Nanti Bapak langsung pulang begitu sampai rumah sakit." Orang berdoa. Kok istriku dan Pak Ruslan bilang kalau mereka mendengar ada orang berdoa di dekatku? Padahal aku benar sedang sendirian. Sudahlah, mungkin ada gangguan pada ponselku. Tidak berpikir macam-macam, aku terus meluncur menembus lengangnya jalan tol. Hal aneh berikutnya terjadi ketika aku sedang melintas di depan terminal Kampung Rambutan. Kira-kira setengah jam menuju rumah sakit. Tiba-tiba, sayup aku mendengar ada orang yang sedang berdoa. Bukan satu, tapi beberapa orang. Awalnya aku pikir suaranya dari luar, tapi ternyata aku salah. Suara orang berdoa itu asalnya dari dalam kendaraan di bagian belakang mobil. Sontak bulu kuduku berdiri. Aku merinding.
Suara doa itu semakin lama semakin jelas terdengar. Tadinya aku tidak berani untuk melirik kaca spion. Aku takut kalau ada pemandangan seram terlihat di belakang. Sementara itu, suara orang-orang itu semakin jelas terdengar. Entah apa yang ada di pikiranku. Akhirnya rasa penasaran memaksaku untuk melihat kaca spion. Saat itulah aku melihat semuanya. Di belakang, aku melihat ada beberapa orang sedang duduk di kursi yang memanjang kanan kiri. Mereka semua berpakaian gelap, masing-masing memegang buku yang bentuknya seperti kitab suci. Mereka seperti sedang berdoa sambil membaca kitab suci di tangannya. Sementara di antara mereka, di tengah, ada terbaring jenazah berbalut kain putih menyerupai pocong. Walaupun hanya beberapa belas detik melihatnya, tapi tubuhku langsung lemas, syok, jantung berdegup kencang, aku ketakutan. Sepanjang sisa perjalanan, kaca spion aku arahkan ke atas, supaya tidak bisa melihat lagi ke belakang. Tapi tetap saja, suara-suara bait doa masih terus terdengar sampai aku tiba di rumah sakit. Sesampainya di lingkungan rumah sakit, aku langsung parkir, lalu turun dari kendaraan, lari menjauh. Setelah cukup jauh, aku langsung terduduk lemas di depan pintu masuk UGD. Selesai? Belum. Dari kejauhan, aku tetap bisa melihat ambulan terparkir dalam gelap. Setelah aku perhatikan benar-benar, ternyata ada pemandangan aneh. Aku melihat ada bayangan hitam turun satu persatu dari pintu belakang ambulan. Kemudian mereka menghilang masuk ke salah satu gedung besar rumah sakit. Sebuah cerita horor dari akun Bri Story akan Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Jadi langsung saja, selamat menyimak cerita horor kali ini dari awal hingga akhir cerita. Kalau kalian masih berani. Om Heri ini adalah satu-satunya anak kakek yang sukses jadi sarjana. Beliau kuliah di salah satu universitas yang ada di Semarang, universitas yang cukup terkenal. Aku mau bercerita tentang pengalaman beliau ketika masih tinggal di Semarang. Jadi beliau ini ketika lulus kuliah tidak langsung mudik ke kampung halaman, tapi mencoba untuk mencari pekerjaan di Semarang. Om Heri bilang, waktu itu sekitar akhir tahun 80-an, sarjana pun sudah susah cari pekerjaan. Sehingga pekerjaan apapun akan Om Heri ambil asalkan dibayar, sambil menunggu dapat pekerjaan yang serap di hati. Akhirnya beliau memberanikan diri untuk menerima satu tawaran pekerjaan yang agak unik. Pekerjaannya adalah pengemudi mobil pengantar jenazah. Aku akan bercerita pengalaman Om Heri ketika menjalani pekerjaan yang cukup unik ini. Yang penakut tidak usah meneruskan mendengarkan. Sebenarnya waktu itu Om Heri sempat ragu untuk memenuhi panggilan wawancara kerja itu. Surat panggilan berasal dari yayasan yang menaungi salah satu rumah sakit swasta yang cukup besar di kota Semarang. Karena tidak ingin lama-lama menganggur,
akhirnya Om Heri membulatkan tekad untuk memenuhi undangan wawancara. Pada surat undangan tertera kalau Om Heri ditawarkan untuk posisi sopir, belum ada penjelasan sopir apa. Gedung rumah sakitnya cukup besar. Yang Om Heri tahu, rumah sakit itu sudah berdiri puluhan tahun. Dengan arsitektur bangunan lama, gedung ini terlihat sedikit menyeramkan. Ditemani seorang teman yang bernama Fuad, Om Heri berjalan memasukinya. Karena ini wawancara kerja pertama setelah baru 1 bulan lulus kuliah, Om Heri cukup tegang dan gugup waktu itu. Tapi alhamdulillah, singkatnya wawancara berjalan lancar. Om Heri diberi kesempatan beberapa hari untuk berpikir apakah menerima pekerjaan itu atau tidak. Sebenarnya Om Heri yang meminta waktu, karena Om Heri cukup kaget ketika mendengar detail pekerjaannya. Apa yang bikin kaget Om Heri? Karena ini bukan pekerjaan sebagai sopir biasa, melainkan sebagai sopir mobil pengantar jenazah. Selang beberapa hari dan dengan pertimbangan matang, akhirnya Om Heri memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Hitung-hitung sambil menunggu mendapatkan pekerjaan yang sreg di hati. Hari pertama bekerja, Om Heri langsung diperkenalkan dengan kendaraan yang akan Om Heri gunakan sebagai pengantar jenazah. Mobil van berwarna putih, produksi Amerika buatan tahun 70-an. Pada waktu itu pun, mobil sudah cukup tua, hampir 20 tahun umurnya, tanpa lampu sirine di atasnya. Om Heri juga ditugaskan untuk merawat mobil dikala sedang tidak menjalankan tugas, karena tidak setiap hari juga ada orang yang meninggal di rumah sakit itu atau di tempat lain. Om Heri harus memastikan mobil dalam keadaan siap pakai pada saat dibutuhkan. Ada peristiwa aneh di mobil ini ketika awal bekerja. Pada suatu siang, Om Heri ngantuk berat. Mungkin sebelumnya terbiasa tidur siang karena pengangguran. Om Heri pun mencoba tidur di bagian belakang mobil. Oh iya, mobil van ini pada bagian belakangnya ada tempat duduk memanjang dari depan ke belakang pada sisi kanan kirinya. Di tengah-tengah ada ruang yang disiapkan untuk keranda jenazah. Nah, di kursi panjang di belakang itulah Om Heri terlelap. Di dalam tidur, Om Heri bermimpi aneh. Di dalam mimpi, Om Heri seperti tersadar dan ternyata Om Heri tertidur di atas keranda jenazah. Di kanan kiri duduk orang-orang yang tidak Om kenal. Mereka berwajah asing dengan raut muka yang sedih dan ada yang menangis juga. Dalam kebingungan, Om Heri coba menggerakkan badan untuk berdiri. Ternyata badan tidak bisa digerakkan sama sekali, tidak bisa digerakkan. Kenapa begitu? Karena ternyata tubuh Om Heri terbungkus kain kafan dengan ikatan persis seperti pocong. Om Heri panik. Om Heri ketakutan. "Mas Heri, bangun Mas." Tiba-tiba Om Heri terbangun oleh suara Pak Slamet. Pak Slamet adalah karyawan rumah sakit itu juga. Kebetulan beliau melihat Om Heri tidur sambil mengigau di dalam mobil jenazah. Setelah kejadian itu, Om Heri tidak pernah lagi tidur di dalam mobil itu karena tidak berani. Setelahnya, rata-rata sekitar 1 minggu sekali, Om Heri mengantarkan jenazah. Kadang ada yang diantar ke rumah duka, ada pula yang diantar langsung ke peristirahatan terakhir, yaitu pemakaman. Pada awalnya agak aneh dalam menjalani pekerjaan ini, tapi lama-kelamaan Om Heri jadi terbiasa dengan suasananya. Walaupun banyak kejadian seram
yang Om Heri alami selama hampir 1 tahun menggeluti pekerjaan ini. Dan kali ini, Om Heri akan bercerita salah satu kejadian seram yang terjadi pada sekitar 6 bulan setelah mulai bekerja. Om Heri masih ingat, malam itu diharuskan menjemput jenazah di rumah duka yang letaknya di daerah Barusari, bagian selatan kota Semarang. Rencananya, jenazah akan dimakamkan malam itu juga di kota Solo, cukup jauh memang. Perjalanan ke Solo waktu itu memakan waktu sekitar 3 jam. Sekitar jam 8 malam, Om Heri tiba di rumah duka. Om memarkir mobil jenazah di depan rumah, hanya terlihat beberapa orang berdiri menyambut. "Tunggu sebentar ya Mas, jenazahnya sedang disiapkan," ucap salah satu orang yang ada di situ. "Iya Pak, saya tunggu," jawab Om Heri sambil tersenyum. Yang Om tahu, jenazah yang akan diantarkan adalah laki-laki berumur 45 tahun yang meninggal mendadak pada siang harinya karena serangan jantung. Rumah duka kali ini suasananya agak berbeda. Sebelum-sebelumnya, ketika Om Heri datang ke rumah duka, suasana terbilang ramai dengan keluarga atau tetangga. Kali ini, walaupun rumahnya terbilang rumah besar dan cukup mewah, namun hanya sedikit orang yang terlihat. Di dalam rumah juga hanya ada beberapa orang yang terlihat mengaji di sekeliling jenazah. Cukup sepilah untuk ukuran rumah yang sedang berkabung. Tiba-tiba, dari dalam rumah ada pergerakan orang-orang yang mengangkat jenazah. Om Heri langsung cepat-cepat menuju mobil dan menyalakan mesin. Benar saja, beberapa orang mengangkat keranda keluar rumah. Om Heri membuka pintu belakang dan membantu orang-orang tersebut memasukkan jenazah ke dalam mobil. Selesai, jenazah beserta kerandanya sudah berada di dalam mobil. Pintu belakang pun ditutup. Om Heri langsung bersiap di belakang kemudi. Oh iya, dalam bertugas, Om Heri selalu sendirian. Jarang sekali ada yang menemani. Ada yang aneh lagi. Kok orang-orang yang mengangkat jenazah tadi langsung masuk semua ke dalam rumah, meninggalkan Om Heri sendirian di dalam mobil. Sebelumnya, ada satu orang yang bilang, "Mas, tunggu sebentar ya." "Baik Pak," jawab Om Heri. Setelahnya, bapak itu juga ikut masuk ke dalam rumah. Selama sekitar 15 menit, Om Heri duduk di belakang kemudi. Hanya berdua di mobil bersama jenazah. Entah apa yang dilakukan keluarga di dalam rumah. Tiba-tiba, pintu depan sebelah kiri ada yang membuka dan masuk seorang bapak berkumis dengan penampilan agak gemuk dan menggunakan peci. "Ayo Mas, kita jalan," ucap bapak itu sambil tersenyum. "Baik Pak, kita hanya berdua saja di mobil ini Pak," tanya Om Heri. "Bertiga Mas, ada anak saya di belakang." Om Heri langsung menengok ke belakang dan benar saja, sudah ada seorang remaja laki-laki yang duduk di samping jenazah. "Kapan anak itu masuk ke mobil?" gumam Om Heri dalam hati. "Kita tidak menunggu anggota keluarga yang lain Pak?" tanya Om lagi. "Tidak perlu Mas, nanti juga tiba di Solo bebarengan," jawab bapak itu. Tidak ambil pusing, Om Heri langsung menjalankan mobil ke arah Solo. Waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Selama dalam perjalanan, mereka bertiga lebih banyak diam, hanya sesekali saja ada percakapan. Itu pun karena Om Heri yang melempar pertanyaan dan bapak itu hanya menjawab seperlunya. Apalagi anaknya yang duduk di belakang, bisa dihitung dengan jari satu tangan jumlah bicaranya. Om Heri sama sekali tidak tahu lokasi pemakamannya di mana, hanya bergantung petunjuk jalan yang dibilang oleh bapak itu.
Percakapan yang Om Heri ingat sampai sekarang adalah, "Kok tadi di rumah sepi ya Pak? Apa keluarga lain masih dalam perjalanan?" tanya Om Heri penasaran. "Memang hanya segitu adanya Mas. Keluarga kami memang seperti itu. Jarang ada yang peduli dengan anggota keluarga besar lainnya," jawab sang bapak dengan nada datar. Setelah itu, Om Heri mendengar remaja yang duduk di belakang menangis terseduh-seduh. Cukup mengiris hati suara tangisannya. Melalui kaca spion, Om Heri dapat melihat kalau remaja itu hanya duduk dengan menundukkan kepala dan memang terlihat sambil menangis. Pada tahun 80-an akhir, jalur Semarang Solo masih sangat sepi pada malam hari. Hanya sesekali mobil yang ditumpangi berpapasan dengan mobil lainnya. Sepanjang jalan pun masih melalui beberapa hutan di kanan kiri jalan. Entah kenapa, malam itu memang suasananya terasa beda. Padahal itu bukan pertama kalinya Om Heri melaksanakan tugas, tapi memang terasa beda saja. Singkat cerita, sekitar jam 12 malam, akhirnya mereka memasuki kota Solo. Dan tidak lama kemudian, mobil sudah tiba di kawasan pemakaman. Om Heri langsung parkir mobil di dalam halamannya. "Mas, tunggu sebentar ya. Saya laporan dulu ke petugasnya," ucap bapak itu seraya turun dari mobil. "Iya Pak, saya tunggu di sini ya Pak," jawab Om Heri singkat. Setelah itu, cukup lama bapak itu pergi, kira-kira lebih dari 30 menit. Tiba-tiba Om Heri teringat kalau ada remaja yang duduk di belakang bersama jenazah. Sontak Om Heri langsung menengok ke belakang. Ternyata remaja itu sudah tidak ada. Entah kapan turun dari mobil, Om Heri tidak pernah menyadarinya. 1 jam berlalu. Bapak dan remaja itu tidak kembali juga ke mobil. Om Heri sudah mulai merinding dari situ. Mau turun mobil pun tidak berani, karena Om Heri tidak pernah diperbolehkan meninggalkan mobil jenazah dalam kondisi apapun. Itu adalah pemakaman yang cukup besar, yang letaknya tidak terlalu jauh dari kampus Universitas 11 Maret, dengan pepohonan rindang di sekelilingnya. Halaman parkir mobil berbentuk lapangan besar. Om Heri parkir di depan bangunan yang harusnya itu adalah kantor pengurus pemakaman. Tetapi anehnya, bangunan itu seperti tidak ada penghuninya. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Selain itu, lampunya pun tidak ada yang terlihat menyala, gelap gulita. Jam 1 malam. Hanya gelap yang bisa terlihat sejauh mata memandang. Tidak ada rame-rame orang yang sedang sibuk mempersiapkan liang kubur selayaknya ada orang yang baru meninggal. Hening, sepi, sendirian dengan jenazah terbaring di belakang. Tiba-tiba, Om Heri dikagetkan dengan munculnya seseorang yang berdiri di samping mobil. Tepat berdiri di sebelah badan Om Heri yang sebagian tangan keluar karena kaca jendela mobil dibiarkan terbuka. "Oh, Bapak," kaget saya. "Pak, dari mana Pak? Kok sedari tadi menghilang?" Berondongan pertanyaan Om Heri lontarkan ketika tahu sosok itu adalah bapak yang mengantar Om Heri ke pemakaman itu. Di belakangnya berdiri anak remaja yang duduk di belakang selama perjalanan tadi. "Mas, terima kasih sudah mengantarkan saya dan anak saya." Om Heri bengong. Maksudnya apa? "Maaf Pak, selama perjalanan kita belum berkenalan. Nama saya Heri." "Bapak siapa ya?" tanya Om Heri penasaran sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. "Saya Sugeng, dan ini anak saya namanya Joko." Hanya itu yang beliau katakan.
dan kemudian pergi begitu saja tanpa menyambut uluran tangan Om Heri. Di dalam gelap, mereka berjalan pelan menuju dan masuk areal pemakaman. Pada detik itu, Om Heri sangat yakin kalau ada yang tidak beres dengan Pak Sugeng dan anaknya. Tiba-tiba badan Om Heri merinding. Setelahnya, mereka menghilang dalam gelapnya areal pemakaman itu. Kembali, Om Heri ditinggal sendirian. Satu mobil dengan jenazah baru meninggal terbaring di belakang. Tiba-tiba, bangunan yang berada di depan mobil parkir lampunya menyala. Suasana jadi sedikit ada cahaya. Dan tiba-tiba juga, sekelebat lampu mobil terlihat masuk ke areal parkir pemakaman sekitar 3 mobil. Om Heri jadi sedikit lega karena Om menjadi tidak sendirian lagi. Ketiga mobil parkir sejajar mengapit mobil Om Heri. Kemudian penumpangnya turun dan langsung menghampiri dengan wajah kebingungan. "Mas, kok tadi berangkat duluan? Kok tahu kalau almarhum akan dimakamkan di sini?" Begitulah banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Om Heri dari orang-orang itu. Om Heri bingung dan menjawab seada-adanya saja. "Maaf Pak, tadi saya di mobil ditemani Pak Sugeng dan anaknya Joko. Beliau yang memberitahu kalau pemakamannya di sini. Beliau juga yang menunjukkan jalan sampai ke sini." Suasana tiba-tiba hening, dan tanpa memberi penjelasan apapun, mereka langsung melakukan prosesi pemakaman, membiarkan Om Heri yang mungkin oleh mereka masih terlihat kebingungan. Ada yang aneh lagi. Ternyata di tempat itu, sudah ada beberapa petugas pemakaman yang menunggu keluarga dari jam 9 malam. Mereka mempersiapkan liang kubur yang akan digunakan. Padahal selama parkir di situ, Om Heri tidak melihat seorang pun berada di tempat itu. Biasanya setelah jenazah turun dari mobil dan dimulai prosesi pemakaman, Om Heri langsung pergi dan pulang. Tapi kali itu Om Heri penasaran dan mengikuti proses pemakaman. Betapa kagetnya ketika ada salah satu anggota keluarga yang membawa bingkai besar foto almarhum. Ternyata foto itu adalah foto Pak Sugeng. Iya, ternyata yang meninggal adalah Pak Sugeng. Jenazah yang Om Heri antar dari Semarang ke Solo adalah Pak Sugeng. Dan yang menemani Om Heri selama perjalanan adalah Pak Sugeng juga. Terus, remaja yang ikut Pak Sugeng siapa? Setelah Om Heri berbincang dengan salah satu keluarga, remaja yang bernama Joko adalah anaknya almarhum Pak Sugeng yang sudah meninggal sebelumnya karena kecelakaan motor. Joko dikuburkan persis di sebelah makam ayahnya. Mereka dimakamkan berdampingan. Pekerjaan Om Heri sebagai sopir mobil pengantar jenazah ini tidak terikat jam kerja. Ketika ada tugas mengantarkan jenazah kapanpun waktunya, Om Heri harus siap. Om Heri jalankan dengan ikhlas. Seperti ketika kejadian yang Om Heri alami berikut ini. Pada suatu malam, ketika baru saja sampai di tempat kos, tiba-tiba ibu kos bilang ada telepon dari rumah sakit. Waktu itu jam 10 malam. Rumah sakit mengabarkan bahwa ada kecelakaan bis yang terjadi di daerah Bergas. Bergas ini sekitar 1 jam perjalanan dari Semarang. Ketika ada kecelakaan yang memerlukan bantuan mobil jenazah, dapat dipastikan ada beberapa korban yang meninggal. Om Heri langsung bersiap-siap lagi dan bergegas menuju rumah sakit yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kos di mana Om Heri tinggal. Sesampainya di rumah sakit, Om Heri langsung berangkat ke tempat kejadian kecelakaan. Pihak rumah sakit bilang sudah ada dokter dan perawat yang berangkat terlebih dahulu. Seperti biasa, Om Heri jalan sendiri
Singkat cerita, sekitar 1 jam perjalanan sampailah Om Heri di lokasi kecelakaan. Waktu itu sudah menunjukkan hampir jam 12 tengah malam. Menurut informasi dari petugas yang ada, kecelakaan terjadi karena ada 2 bis besar yang bertabrakan. Belasan penumpang meninggal dunia. Sebagian korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, dan Om Heri ditugaskan membawa jenazah yang tersisa di lokasi, karena sebagian sudah dibawa oleh ambulan dan mobil jenazah yang datang di awal. Om Heri perhatikan, masih ada beberapa jenazah di pinggir jalan yang masih tergeletak tertutup kain. Beberapa polisi dan orang yang ada di situ langsung mengangkat 3 jenazah dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ternyata setelah 3 jenazah itu sudah ada di dalam mobil, ada 1 jenazah lagi yang tertinggal. Ruang di mobil jenazah hanya muat 3 orang. Ada seorang bapak di situ yang bilang untuk jangan menumpuk jenazah, kasihan katanya. Om Heri dan orang-orang lainnya menurut. Solusinya adalah 1 jenazah terakhir diletakkan di kursi depan sebelah kursi supir dengan posisi duduk, tapi wajahnya ditutup kain putih. Om Heri pun menurut. Pikir Om Heri waktu itu daripada bolak-balik, lebih baik sekali jalan dan pekerjaan selesai. Setelah selesai semuanya, Om Heri pun jalan ke rumah sakit, ditemani 4 jenazah dalam 1 mobil dan tanpa pengawalan. Tahun 80-an itu, jalur bergas Semarang masih sangat sepi. Kanan kiri masih banyak ditemui pohon-pohon besar pada kanan kiri jalan. Sepanjang jalan hanya terdengar suara mesin mobil. Jujur, pada saat itu Om Heri agak ketakutan. Ditambah bau anyir darah yang mungkin masih mengalir dari korban kecelakaan yang Om Heri bawa. Ketika sudah sampai di tengah-tengah perjalanan, ada sesuatu yang mulai terjadi. Om Heri mendengar ada suara tangisan perempuan di bagian belakang mobil, tempat di mana 3 jenazah terbaring. Bulu kuduk langsung berdiri. Refleks Om Heri langsung melirik ke kaca spion dan benar, ada sesuatu di belakang. Om Heri melihat ada orang dengan posisi duduk. Bukan hanya 1 orang, tapi ada 3 orang yang terlihat. Posisi mereka duduk berjajar ke belakang. Setelah terdengar suara perempuan, berikutnya ada suara laki-laki yang terdengar seperti mengerang menahan sakit. Sekali lagi, Om Heri melirik ke kaca spion. Ternyata yang duduk di belakang adalah 1 laki-laki dan 2 perempuan. Om Heri membaca doa sebisanya. Ketakutan, mau berhenti pun tidak berani. Karena kanan kiri jalan tidak terlihat ada rumah penduduk. Yang ada, Om Heri pun langsung mempercepat laju kendaraan agar cepat sampai tujuan. Ketika Om Heri sedang konsentrasi melihat ke arah jalan dengan mobil yang berkecepatan cukup tinggi, tiba-tiba kain penutup jenazah yang duduk di sebelah terbuka sendirinya. Terlihatlah wajah jenazah itu, wajah laki-laki yang berlumur darah. Sampai detik itu pun Om Heri sudah amat sangat ketakutan. Ditambah dengan suara perempuan menangis dan erangan laki-laki yang menahan sakit di bagian belakang mobil. Itu belum selesai. Ketika tidak sengaja melirik ke arah jenazah yang duduk di sebelah, Om Heri melihat kedua matanya terbuka, menatap ke arah Om, dan bibirnya mulai tersenyum kecil. Entah itu hanya perasaan Om Heri saja atau bagaimana. Yang pasti, Om Heri tidak tahan lagi, amat sangat ketakutan. Ketika melihat
Ada satu rumah penduduk, Om Heri langsung mengarahkan mobil ke tepi jalan. Setelah mobil berhenti, Om Heri langsung lari ke rumah itu dan mengetuk pintunya. Alhamdulillah, penghuni rumah muncul. Om Heri langsung menceritakan semua ke bapak pemilik rumah dan dia menawarkan diri untuk menemani di sisa perjalanan. Om Heri setuju. Sekitar setengah jam kemudian, sampailah mereka di rumah sakit. Selesailah tugas Om Heri malam itu. Itulah kira-kira 2 pengalaman horor Om Heri ketika selama hampir setahun jadi sopir mobil jenazah. Setelahnya, beliau bekerja di kebun karet di pedalaman Sumatera. Masih ada beberapa cerita seram yang Om Heri alami. Nanti akan Mimin bacakan buat kalian. Cukup sekian cerita yang Mimin bawakan kali ini, dan salam horor. Kali ini dari akun Twitter @krebilogi berjudul Ambulan Jenazah Korban Mutilasi. Kejadian langka di rumah sakit, gimana? Tidak sabar mendengarkannya. Kalau begitu langsung saja. Selamat menyimak, karena kalian memang pemberani. Waluyo, 75 tahun, sepi dalam masa tua. Anak-anaknya sudah mapan dan hidup berjauhan. Istrinya sudah meninggal dan karib kerabat satu persatu tinggal kenangan. Waluyo tidak banyak mau. Yang penting hidup tenang dan mati dalam damai. Namun, yang sederhana pun kadang sukar terwujud. Saat istrinya meninggal beberapa tahun lalu, putra-putri Waluyo memberi saran agar ayahnya pindah ke panti jompo. Rumah di kota Bekasi biar saja, nanti bisa dipakai untuk lebaran dan tahun baru atau kapanpun saat berkumpul. Sayangnya, Waluyo tidak mendengarkan saran itu. Bagi Waluyo, jangankan meninggalkan rumah, membuang majalah mode yang biasa dibaca istrinya saja sudah mustahil. Pendek kata, ia takkan pergi. Biar aku tetap di rumah, jangan dibikin ruwet toh, masih ada Diki. Diki telah bertahun-tahun membantu keluarga Waluyo. Ia direkrut saat istri Waluyo memerlukan orang untuk bantu-bantu usaha sambilan makanan beku. Selepas kematian sang istri, bisnis tersebut dilanjutkan dengan cara bagi hasil. Kepala 3 belum menikah tetapi mau menikah. Itulah Diki. Namun, Waluyo selalu punya banyak cara mencegah dia pergi. Satu waktu Waluyo menaikkan bagian untuk Diki, di kesempatan lain ia malah menjanjikan modal usaha. Diki menunggu janji itu hingga pada waktunya ditagih, akan tetapi Waluyo kembali membuat alasan. Katanya tunggu akhir tahun sembari mendapatkan pengganti yang cocok. Tidak sulit sebenarnya memahami motif Waluyo. Dia hanya tidak ingin sendirian karena sepi. Bagi Diki, hal itu menjadi persoalan serius. Lebih-lebih, majikannya senang menahan uang bagi hasil penjualan walau memang dibayarkan pada akhir tahun. Meski demikian, Diki menunggu bulan demi bulan hingga tutup tahun. Waluyo pun membayarkan uang sesuai bagiannya.
Tetapi ketika Diki siap-siap pamit, majikan kembali menahan. Alasannya, tunggu sebentar lagi. Penggantinya sudah ada tetapi belum bisa segera datang. Beberapa bulan sesudahnya, rumah Waluyo tiba-tiba sunyi. Beberapa orang yang berkunjung untuk membeli makanan beku agak bertanya-tanya. Baik Waluyo maupun Diki tampaknya pergi. Namun, para pembeli dan tetangga tidak mengira ada apa-apa. Tidak lama kemudian, Sugeng, anak lelaki Waluyo, datang. Dia cemas lantaran ayahnya tidak bisa ditelepon. Rumah dalam keadaan terkunci, sementara lampu-lampu menyala. Dibantu warga sekitar, akhirnya pintu rumah dibongkar paksa. Pedalaman rumah itu rapi dan bersih seperti tidak terjadi apa-apa. Sugeng segera memeriksa tiap sisi rumah, tetapi ayahnya tidak ada. Begitupun Diki. Sugeng mengira Diki pergi membawa sang ayah. Sejumlah orang bersaksi bahwa 3 hari yang lalu Diki masih melayani pembeli. Malah siang harinya ia menerima pengiriman stok dari distributor. Sugeng pun membenarkan hal itu. Katanya ia menemukan freezernya penuh. Hari itu Sugeng memutuskan bermalam di rumah sang ayah. Ia juga sudah membuat laporan di kantor polisi, di samping terus mengumpulkan informasi dari semua pihak. Pagi harinya, Sugeng kembali menggeledah rumah ayahnya hingga hal-hal terkecil, berharap menemukan petunjuk dari situ. Dan ia akhirnya melihat kejanggalan dari penemuan sebuah gerinda tanpa mata di bawah meja dekat kamar mandi. Karuan saja, Sugeng langsung membongkar area sekitar situ, hingga ia menemukan beberapa helai rambut yang telah memutih menempel di tembok luar kamar mandi. Tampak pula bercak warna coklat di tembok itu. Firasat buruk menghantui. Lantas Sugeng meminta bantuan salah seorang tetangga untuk membongkar rumah. 1 jam kemudian, akhirnya terbukti kalau firasat buruk itu benar. Waluyo sudah tewas. Tubuhnya dipotong beberapa bagian dan ditaruh terpisah di bawah tumpukan makanan beku. Aparat kepolisian dapat mengungkap kasus itu dengan cepat. Diki ditangkap di tempat persembunyiannya yang masih di Jawa Barat. Ia mengaku gelap mata karena selain selalu dihalangi pergi, korban juga sering berkata kasar dan membentak. Adapun jasad korban, setelah selesai diperiksa guna melengkapi berkas acara pemeriksaan, segera dikembalikan agar bisa dimakamkan. Dalam hal ini, keluarga korban memilih penyedia jasa ambulan swasta. Usai ini, pagi itu sedang bersantai sambil memberi pakan ikan di halaman rumahnya, hingga sebuah panggilan masuk. Ada yang meminta jasa ambulan untuk mengantar jenazah dari Bekasi menuju Sragen. Ia juga diberitahu semua informasi yang berkaitan dengan jenazah. Lelaki itu tidak bisa menolak, bukan karena alasan cuan, melainkan karena sebagai penyedia ambulan. Ia memang tidak bisa menolak. Apalagi kalau sudah menyangkut jenazah, katanya wajib diterima meski uangnya tipis. Usai ini pun bergegas, mengingat akhir pekan. Ia bisa minta ditemani anaknya Ali untuk gantian menyetir. Singkat cerita, usai ini berangkat berdua siang hari pukul 2. Rencananya, mereka akan berjalan beriringan dengan mobil anak-anak kurban. Biasanya, cerita Husaini, tiap kali membawa jenazah ia selalu merasakan adrenalin meluap. Entah mengapa, timbul dorongan untuk secepatnya sampai di tujuan. Namun, hari
Hari itu berbeda. Dia justru mengemudi lebih tenang. Mungkin disebabkan itu adalah pengalaman pertamanya membawa jenazah mutilasi. Meski ia sudah diberitahu kalau jenazah telah diperlakukan sedemikian rupa agar tetap nampak utuh. Ambulan Husaini menempuh rute melalui jalan tol Cikampek, Pantai Utara hingga Weleri, Salatiga, dan seterusnya. Jalur tol tahun itu belum selengkap sekarang. Baru keluar Cikampek, Husaini sadar mobilnya ternyata sudah terpisah dari iring-iringan. Sepanjang gilirannya menyetir, lelaki itu tidak menjumpai keanehan sedikit pun. Dia pun mengaku sebetulnya jarang betul mengalami kejadian yang mengherankan saat membawa jenazah. Malah menurutnya, membawa ambulan sama saja dengan mengangkut barang. Sehabisnya Weleri, Husaini digantikan Ali. Anaknya yang satu ini cukup mengerti jalan. Husaini mempercayakan perjalanan pada Ali sepenuhnya sehingga ia bisa beristirahat barang sebentar. Husaini tidak sadar berapa lama ia tertidur. Ali yang membangunkannya. "Pak, kita hampir sampai." Refleks Husaini melek. Ia melihat Ali berbicara pada seseorang minta ditunjukkan alamat. Segera ia sadar posisinya berada di sebuah jalan raya yang menghubungkan Sragen, Purwodadi. Dari titik itu rupanya sudah dekat ke alamat. Tanpa kesulitan berarti ambulan sampai di tujuan. Orang-orang langsung menyambut kedatangan jenazah dengan tangis duka yang meluap-luap. Jenazah lekas diturunkan, lalu dibawa ke sebuah rumah. Itu adalah rumah orang tua Waluyo yang ditempati adik ragilnya. Jenazah Waluyo direncanakan untuk dimakamkan malam itu juga di pemakaman terbatas milik keluarga. "Jam berapa sekarang?" Husaini bertanya pada anaknya. Ali menengok jam tangan dan ia langsung kaget bukan alang kepalang. "Jam 7? Baru jam 7. Kenyataannya sudah begitu. Mobil pengiring belum lagi tiba dan Husaini kemudian diberi kabar bahwa mereka masih tertinggal jauh di Pemalang. Secepat-cepatnya dari Pemalang ke Sragen adalah 6 jam. Mestinya pun begitu. Waktu tempuh Bekasi Sragen normalnya 12 jam. Husaini dan Ali tidak habis pikir betapa itu mudah terjadi. Tetapi karib kerabat mayit amat berterima kasih dengan kegesitan mereka mengantarkan jenazah. Kata Sugeng, "Tidak apa-apa, dimakamkan saja segera, lebih cepat lebih baik," ujar seseorang kepada Husaini. Jadi, apa yang menimpa mereka berdua? Mereka bahkan tidak mengerti. Semua terasa wajar, sama sekali tidak ada yang aneh. Ali mengatakan dirinya hanya fokus ke depan, satu-satunya yang ada dalam kepalanya adalah mengantarkan jenazah secepatnya. Kedua orang itu lalu mencoba mengemudi lebih cepat sepanjang perjalanan pulang. Hasilnya, berangkat dari Sragen pukul 10 malam, tiba di rumah jam 9 pagi. Dulu pernah mobil bapak saya jadi harum menusuk sampai berhari-hari setelah mengantar jenazah seseorang. Pernah juga mobilnya bergerak maju mundur semalam sebelum mengantar jenazah ke Cibarusah. Tetapi kejadian Pak Waluyo ini lebih membuat saya heran, cerita Ali. Peristiwa ini berlangsung tahun 2006 atau 2007. Aku mengubah beberapa alur dan detail peristiwa tanpa menghilangkan hal-hal yang berkaitan dengan inti kejahatan pelaku. Pembunuhan disertai mutilasi kerap terjadi di wilayah Bekasi sejak dulu. Sebagian kasus tidak berhasil diungkap, bahkan menjadi rahasia yang cukup banyak diketahui.
bahwa aparat kepolisian terkadang dibantu paranormal demi memecahkan kasus mutilasi. Kejadian langka di rumah sakit. Aku sedang menjaga ibu yang dirawat inap, lalu bertemu pria ini, Aris namanya, yang juga sedang menjaga ayahnya. Perjumpaan berlangsung beberapa kali di kantin RSUD Bekasi, hingga ia menuturkan pengalamannya beberapa tahun sebelumnya yang begitu membekas, bahkan di benakku. Aris berkawan lama dengan seorang pria namanya Hashim, kawan sejak kecil sampai SMA. Hubungan mereka lalu terpisah lantaran Aris pindah dari Bekasi ke Indramayu pada awal dekade 1990-an. Di era itu, sekali berpisah anggap saja tidak akan jumpa lagi. Waktu berlari larat tidak bisa dikejar. Aris lulus kuliah, bekerja. Ayahnya pensiun, ibunya wafat, lalu ia pindah pekerjaan sampai terdampar lagi di Bekasi. Untuk kali ini gantian dia yang merawat sang ayah. Bukan kebetulan, Aris memilih rumah di daerah Rawalumbu. Masa kecilnya hingga beranjak dewasa berkisar di sana. Oleh karenanya, suatu hari ia mencoba mengorek masa lalunya, mendatangi lingkungan yang dulu. Namun kenyataan hampir semua sudah berubah. Hashim telah lama pindah. Ada yang berkata Hashim pindah masih di seantero Bekasi. Ibunya sudah meninggal saat pindah sebelum tahun 1995. Namun, Bekasi itu bukan barang kecil. Lebih luas bahkan dibanding Singapura dan Jakarta jika digabung. Aris belum menyerah. Benak sudah tanggung bernostalgia. Maka dicarinya kawan lamanya di Facebook. Ia tanyai teman-teman SMA satu persatu. Namun hasilnya nol. Kata mereka, Hashim benar-benar lenyap setelah lulus. Mulai dari situ pencarian berakhir. Kalau takdirnya bertemu pasti akan terjadi. Begitu pula kebalikannya. Dan hidup terus berjalan sebagaimana mestinya. Satu ketika, Aris bepergian akhir pekan ke Bogor bersama keluarga. Bertemu orang asing, mengobrol satu sama lain. Lalu, Aris belakangan tahu kalau lawan bicaranya ternyata adik kelas 3 tingkat di SMA. Dan itu menjadi pembuka takdirnya tentang hal lain. Si adik kelas mengaku bekerja di sebuah pabrik FMCG di Bekasi. Dan ia dibantu masuk oleh kakak kelasnya bernama Hashim. Karuan saja, Aris jadi meledak semangatnya. Ia bertanya sangat banyak dan sekaligus bersyukur bahwa kawan lamanya hidup dengan baik. Katanya, Hashim duduk di bagian purkesing. Karirnya bagus, anak 2, dan benar bahwa ia menetap di Bekasi tidak berjauhan dengan tempatnya bekerja. Aris meminta nomor ponsel kawannya dan segera dihubungi. Akan tetapi tidak dijawab. Kata adik kelasnya, Hashim memang jarang menggubris nomor di luar keluarga dan kerabat saat akhir pekan. Namun, ia pun sudah mengirim pesan dan berjanji akan memberitahukan hal itu secepatnya. Aris pulang lebih cepat pada Ahad pagi lantaran dikabari pembantu bahwa kondisi ayahnya memburuk. Tidak mau ambil resiko. Begitu tiba di rumah ayahnya segera dibawa ke UGD rumah sakit. Gulanya naik sangat tinggi sehingga kata dokter diperlukan rawat inap. Sore hari, Aris menerima pesan dari nomor Hashim. Dia sangat gembira dengan itu. Hashim berjanji akan menghubunginya lagi setelah ia pulang dari Lampung untuk sebuah acara tur klub motor yang diikutinya. Pukul 6 esok paginya, ada telepon masuk.
Hai Aris, apa kabar? Masih ingat suaraku? Hasim kan? Ah, lama tidak ketemu. Apa kabar? Maaf, aku langsung merepotkanmu. Tadi malam, aku jatuh dari motor. Aku dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Yang kubutuh adalah darah AB. Lantas, langsung ingat kamu. Kamu mau? Oke, aku segera ke sana. Aris tiba di rumah sakit 1 jam kemudian. Sayangnya, nyawa Hasim tidak tertolong. Waktu kematiannya pukul 6:50, kata dokter yang menangani Hasim. Korban mengalami pendarahan hebat di bagian perut akibat tertancap besi proyek jalan. Sejak tiba, ia sudah tidak sadarkan diri. Aku tidak punya informasi lebih banyak tentang penutur kisah. Perjumpaan di rumah sakit sama halnya dengan pertemuan para penumpang di sisi jendela kereta, akrab tetapi segera terlupakan. Akan tetapi, kisah tersebut masih membekas di pikiranku. Dan Aris, meski berpisah puluhan tahun, pada akhirnya ia turut menyolatkan dan menguburkan jasad kawannya. Bahkan pertemanan itu bermanfaat hingga akhir hayat. Sebagai penutup, aku kira penting mengatakan bahwa aku pribadi tidak percaya arwah orang mati dapat berkomunikasi dengan manusia. Jin yang melakukan itu, terlepas apa tujuannya.